Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat dan Allahu Akbar. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menyaksikan video ini adalah siswa dapat yang pertama, mengetahui macam-macam pembangkit listrik. Yang kedua, mengetahui proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, menjelaskan alur distribusi listrik dari sumber listrik ke pengguna listrik dengan tepat. Dan yang keempat, mengetahui manfaat menghemat energi listrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dari ayat tersebut dapat kita mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit untuk kebutuhan manusia, diantaranya untuk menghasilkan buah-buahan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Nah, selain air dapat menyuburkan tanaman, air juga dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik, di mana energi listrik saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Soleh dan soleha, hampir sebagian besar peralatan yang berada di rumah kita menggunakan listrik loh. Mulai dari lampu, kulkas, AC, televisi, komputer, bahkan handphone, semuanya menggunakan listrik. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa listrik zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya listrik, segala pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Soleh dan soleha, setelah kita mengetahui manfaat dari adanya listrik, sekarang kita pelajari yuk tentang listrik dan distribusinya. Dan tahu nggak listrik itu berasal dari mana? Ternyata listrik berasal dari sebuah generator, di mana generator akan digerakkan oleh sebuah turbin, dan turbin akan digerakkan oleh angin, air, gas, dan lain-lain. Beberapa pembangkit listrik yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang keempat, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Yang kelima, PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang keenam, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagian-bagian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang besar, sehingga arus yang dihasilkan juga besar. Yang kedua, turbin. Turbin adalah roda atau kincir yang berputar cepat, berfungsi untuk mengubah aliran air menjadi energi gerak.
Yang ketiga, generator. Generator mengubah energi gerak yang berasal dari turbin menjadi energi listrik. Yang keempat, jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju konsumen agar dipergunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Distribusi listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung dapat dilakukan jika konsumennya tidak jauh dari sumber pembangkit listrik. Jadi, distribusi listriknya langsung dari pusat pembangkit listrik. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung dapat dilakukan jika konsumennya berada jauh dari pusat pembangkit listrik. Jadi, pendistribusian listriknya melakukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara sebelum dihubungkan dengan jaringan distribusi yang langsung menyalurkan listrik ke konsumen. Berikut ini adalah sistem distribusi listrik. Tahap pertama, berawal dari pusat pembangkit listrik. Terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Contohnya di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Energi yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Listrik masuk ke gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GTET, dan energi listrik masuk ke trafo atau transformator untuk menaikkan tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV oleh generator. Dengan demikian, perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Dari GTET, energi listrik mengalir melalui SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan atau step down. Di gardu distribusi, di sini energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, energi listrik sudah sampai di rumahmu. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyalakan setrika, menerangkan lampu, dan lain-lain. Soleh dan soleha, setelah kita mengetahui bahwa untuk menghasilkan suatu energi listrik membutuhkan begitu banyak proses, maka kita harus bisa menghemat listrik ya. Berikut ini manfaat menghemat energi listrik. Yang pertama, dengan menghemat energi listrik, maka biaya tagihan kita menjadi lebih ringan. Yang kedua, bila kita menggunakan lampu seperlunya, maka kita akan memperpanjang umur lampu tersebut. Yang ketiga, bila kita menghemat energi listrik, berarti kita ikut berpartisipasi menjaga bumi kita. Dan yang keempat, dengan menghemat energi listrik, kita juga bisa menghemat bahan bakar fosil. Soleh dan soleha, selain cara menghemat energi listrik yang telah Pak Guru sampaikan, menghemat energi listrik dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif. Di antaranya adalah, yang pertama, menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Energi ini memanfaatkan sinar matahari menjadi sumber energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik adalah panel surya.
Yang kedua, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, disingkat dengan PLTB. Energi ini mengubah angin menjadi energi listrik. Alat yang digunakan adalah kincir angin. Yang ketiga adalah biofuel. Biofuel adalah salah satu jenis energi alternatif yang berasal dari tanaman jarak, jagung, maupun ubi jalar. Dan yang keempat adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah seperti sisa pembuangan kotoran manusia maupun hewan. Hasil pengolahannya berupa gas yang disebut dengan biogas. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang distribusi listrik. Semoga kita dapat memanfaatkan energi listrik dengan bijaksana agar ketersediaan listrik tetap terjaga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.